Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dan bertatap muka dalam pembelajaran akidah akhlak, yaitu dengan membahas yaitu qaswah al-qalb, yaitu keras hati. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian keras hati. Jadi di sini disebutkan bahwa hati yang keras atau hati yang sakit tandanya adalah adanya keimanan dan ibadah namun ternodai dengan keburukan-keburukan dan kemaksiatan. Hati yang keras itu dikarenakan di sini disebutkan karena keimanan dan ibadahnya yang kurang dan juga ternodainya dengan keburukan dan kemaksiatan. Jadi apabila kita keras hati itu mungkin kita tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain, itu bisa menyebabkan kita nantinya keras hati. Dan juga kata guru ulun, apabila seseorang itu tidak suka pergi ke majelis, tidak suka menuntut ilmu, tidak suka mendengarkan yang baik-baik, maka akan terjadi keras hati di dalam dirinya. Maka dari itu hati yang keras itu akan menjadi hati yang mati. Tandanya yaitu adalah mengeras dan membuat hati itu karena banyak kemaksiatan yang diperbuat. Nah, jadi hati ini akan keras dan mati apabila kita selalu melakukan perbuatan maksiat, selalu melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan keras. Maka kita disuruh untuk selalu berbuat baik untuk melembutkan hati kita tersebut. Nah, mungkin di sini penjelasan dari saya. Apakah kalian bisa memahami dan apakah ada pertanyaan dari pembahasan ini tersebut? Dipersilahkan jika ada pertanyaan. Saya Pak. Silakan. Tadi telah Bapak sampaikan bahwasanya keras hati itu disebabkan oleh banyaknya kemungkaran yang telah kita lakukan. Nah, kemudian jika kita jika hati kita itu keras, sudah terlanjur keras, bagaimana caranya agar hati kita itu menjadi lembut kembali? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana hati kita agar bisa lembut, tidak keras hati? Yaitu yang pertama, yaitu kita haruslah pandai bersyukur. Karena dengan bersyukur ini hati kita akan lembut. Dengan bersyukur ini bahwasanya kita akan selalu merasa atas apapun segala sesuatu pemberian dari Allah itu kita selalu menerimanya. Karena dengan bersyukur ini maka hati kita akan lembut. Dan juga di sini dijelaskan seringlah berziarah kubur, tentu dengan niat yang benar. Nah, dengan berziarah kubur di sini dijelaskan hati kita akan lembut. Dalam hadis Rasulullah SAW, aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Ziarah kubur, sekarang berziarah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati. Nah, melelehkan air mata dan mengingatkan akhirat. Nah, ziarah kubur ini dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang dianjurkan. Dengan mengingat kematian, sesadarlah ketika bahwa tidak ada yang abadi di muka bumi ini, maka tidak ada lagi yang pantas kita sombongkan. Nah, jadi ketika kita ziarah kubur maka kita ingat akan kematian. Maka di situ kita akan mengingat bahwa tidak ada yang harus kita sombongkan di diri kita. Maka di situ kita akan menerima pendapat dari orang lain, menerima nasihat dari orang lain, dan di situ hati kita akan dilembutkan. Yang ketiga yaitu bersegera melakukan kebaikan. Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersegera dalam melakukan setiap kebaikan, yaitu
Nabi SAW bersabda, sebaik-baik sholat adalah di awal waktunya. Rasulullah kemudian mengajarkan kita untuk berdoa, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal azabil wa minal ajri wal kasal, yaitu ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan rasa malas. Nah, pepatah berkata, pemalas selalu menanti hari muzur, padahal bagi seorang yang rajin, tiap hari adalah hari muzur. Lalu jika kita tetap merasa banyak keinginan hati yang belum terpenuhi, berbaik sangkalah pada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Nah, jadi di yang ketiga ini yaitu bersegera melakukan kebaikan. Jadi misalkan contohnya misalkan dalam keseharian kita, yaitu misalkan ada azan sudah berkumandang, lalu kita di situ untuk hati kita supaya tidak keras, kita harus menyegerakan perbuatan baik itu, seperti misalkan langsung berwudu, langsung mengerjakan sholat. Nah, di situ bisa melembutkan hati kita karena kita tidak melalaikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang bisa ulun jawab. Apakah ada yang kurang paham dan apakah ada yang dipertanyakan lagi, dipersilakan kepada kalian semua. Mungkin sudah cukup, Pak. Bagaimana saudara Nanti? Paham. Alhamdulillah, kalau kalian sudah memahami tentang qaswah al-qalb ini, yaitu tentang keras hati ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari ulun hari ini. Salah hilap mohon maaf, mungkin ulun banyak kekurangannya. Memang kesalahan itu datangnya dari ulun sendiri dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.